Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadin wa muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, karena kita masih diberikan kesempatan berusia oleh Allah. Maka bagaimana kita mengusahakan diri kita berupaya agar di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa mengisi sisa umur kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh tidak ada bekal yang paling berharga yang akan kita bawa menghadap kepada Allah kecuali bekal takwa. Tidak ada yang membuat manusia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketakwaan. Maka bertakwalah kita semua kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindarkan diri kita dari segala yang dilarangnya, dan semoga dengan itu semua mampu menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang mampu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat dipertemukan, dapat dikumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, manusia yang paling mulia, manusia yang mendapatkan julukan Habibullah, yang kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat kelak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada sosok Muhammad dengan mampunya dia memberikan syafaat, diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang dikehendaki oleh beliau untuk menemani beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memperbanyak salawat dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diperkenankan untuk mendapatkan syafaatnya kelak yaumul akhir, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dipertemukan, dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muhtamin rahimakumullah, sampun terbahas pada pertemuan yang lalu tentang makna takwa. Sudah kita bahas secara detail ya, sehingga habis pembahasan kita, selesailah pembahasan kita terkait dengan materi takwa. Pada malam hari ini, hadirin muhtamin rahimakumullah, kajian tasawuf kita, kajian akhlak kita akan melanjutkan, yaitu dengan tema yang berbeda, yang tentunya yang menjadi kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Masih kita di halaman 8, Hadratul Muhtaram rahimakumullah, bait syair yang paling bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma nufida. Dalam bait ini maka kita akan diajarkan tentang bagaimana sesungguhnya makna daripada tariqah, makna daripada syariat, makna daripada hakikat, dan bagaimana keterkaitan antara tiga unsur tersebut, antara tariqah, syariat,
dan hakikat. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha tariqat. Itu berhubungan dengan syariat. Dan tariqat itu akan berhubungan dengan hakikat. Nah, tentunya hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau dia masih menyampaikan Nabi siaran di ba'id kalimat ini, tentu kita masih bingung apa kenanya ini pengajian terdalam ini. Ya. Maka akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini, akan disederhanakan bahasanya sehingga lanjutannya fasma', maka dengarlah ma'udhilah, ya, sebagaimana yang dicontohkan di bawah ini. Bentuknya penjelasan, ya kan, apa itu tariqat, apa itu syariat, apa itu keterkaitan tariqat dengan syariat, apa keterkaitan tariqat dengan hakikat. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, banyak di antara kita yang salah paham terkait dengan tariqat. Banyak di antara kita yang salah paham tentang syariat. Banyak kita yang salah paham tentang hakikat, ya. Sehingga yang pertama yang ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ini teranggap ya sesuatu yang luar biasa. Seperti kata-kata orang, kalau kita belajar tentang tariqat, syariat, hakikat, ini sudah derajatnya tinggi, ya. Sehingga membutuhkan persiapan dan dasar yang kuat. Lamun dia berdua persiapan dan dasar si kuat, ini si gerak minat kita juga. Lamun kita belajar tentang tariqat, syariat dan hakikat. Tapi dia mengatakan tidak. Buktinya apa? Pembahasan tentang pengenalan tariqat, syariat dan hakikat ini berada pada halaman 8. Artinya Nabi hadratul muhtaramin rahimahullah, ya. Artinya Nabi ini adalah dasar yang harus kita ketahui. Berarti masih bawa pengajian dalam halaman baru, ya. Dan ini dasar anti tahu diri kita ini sebagai apa, posisi kita hidup diciptakan ini sebagai apa. Setelah kita mengetahui posisi kita adalah di mana, maka kita akan belajar mengetahui apa tugas dari posisi kita yang sekarang ini. Setelah kita mengetahui posisi kita, setelah kita mengetahui tugas kita, maka kita akan mencoba mengetahui apa tujuan daripada saya diciptakan, apa tujuan dari kewajiban yang diberikan. Ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi dendek beranggapan memberi wahyu angkara pembahasan ini, jadi belajar menjawab terus, salah. Ini harus dipelajari. Kenapa? Agar manusia, ya khususnya kita orang beriman, dendek tersalah kaprah di dalam memahami kajian-kajian seperti ini. Nah, ketahuilah hadratul muhtaramin rahimakumullah, seorang salik wa'ala, ketahuilah seorang salik, apa salik itu? Sampun dia memberitahukan bahwa salik itu istilah bagi orang yang meniti jalan keridhaan Allah, orang yang ingin menuju Allah, salik, ya. Nah, ini istilah yang digunakan umum tasawuf bagi penuntut ridha Allah, penuntut kebenaran dari Allah, itu salik namanya. Nah, ketahuilah wahai salik, la budda lisalikin, harus, tidak boleh tidak ada tawaran yang lain kecuali harus, kalimatnya di sini, ya. Lisaliki tariqil akhirah, bagi seorang penuntut yang ingin menggapai kedamaian kehidupan akhirat, ya. Minal jam'i baina hadhihi thalathah, haruslah bagi seorang penuntut itu untuk apa? Menggabungkan 3 unsur ini, 3 komponen ini. Apa 3 komponen itu? Ya, yang tadi tariqat, syariat,
hakikat. Ini 3 komponen sebenarnya terpisah. Ya. 3 komponen yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat bila syariat, hakikat bila syariat. Nah, sebelum kita nyampe ke sana, yang jelaskan dulu di sini. Ya. Apa itu thariqat, apa itu syariat, apa itu hakikat? Oh ya, mohon maaf, nanti di sini ada dia di bait halaman 9 kita akan pelajari itu. Ya. Nah, sebelum kita nyampe ke sana, kita selesaikan halaman 8. Ya. Kenapa 3 komponen ini terkandung terpisahan? Kenapa? Karena dikatakan di sini al-haqiqah bila syariah batilah. Hakikat tanpa dibarengi dengan syariat maka batal pegawaian dengan ini. Sia-sia, batal dan kena. Ini ketika orang yang hanya mengejar hakikat, ingin menggapai hakikat tetapi tidak dijalani melalui syariat, maka batal pekerjaan itu. Kebalikan wasyariah bila haqiqah. Adapun orang yang hanya memprioritaskan syariat tanpa diimbangi dengan hakikat, atilah, maka terputus. Misal, ya, umpamanya di sini. Tapi kayaknya saya harus jelaskan belum, meskipun nanti itu kalau pembahasan yang lain saya harus jelaskan kayaknya ini supaya belum tahu apa itu thariqat, syariat, hakikat. Ya. Nah, thariqat ini ya, kita lihat dari syariat dulu. Apa itu syariat? Syariat itu adalah dalam kesederhanaannya bahasa dan aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya adalah untuk kita jalani, yang dimana kalau kita jalani itu untuk kebaikan kita. Kan makhluk yang paling baik, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah itu apa? Manusia. Ya, manusia. Karena manusia ini makhluk terbaik, maka Allah mempersiapkan aturan yang terbaik pula bagi manusia itu. Nah, aturan-aturan itulah yang kita kenal dengan istilah syariat. Syariat Islam, karena ini mengatur ngombe tata cara hidup beramal di dunia ini ante bagus. Ini tujuannya syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa itu syariat? Ya, hukum Islam ini, itulah syariat. Secara singkatnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui syariat, lalu kita beranjak kepada thariqat. Apa itu thariqat? Thariqat itu thariq, jalan, langan. Langan harus terlewatin agar kita bisa sampai kepada Allah. Ini thariqat. Jadi menjalankan syariat itulah yang disebut dengan thariqat. Maka kalau orang hanya berthariqat tetapi tidak bersyariat, apa yang dijalankan? Apa yang digawe? Ya, maka dia harus meyakini syariat itu. Lalu proses menjalani syariat ketentuan hukum Allah itulah yang disebut dengan thariqat. Konteks sholat, konteks puasa, konteks ibadah, konteks bermuamalah, itulah thariqat. Jalan. Lalu yang terakhir ada istilah hakikat. Apa hakikat? Tujuan dengan pegawaian itu. Kita sudah ada syariat ini, kita menjalani daripada syariat itu. Dan apa tujuan itu bersyariat? Itulah hakikat. Sampai sini paham ya? Paham ya? Yang berapa? Yang mudik? Paham deh? Atau dia belum
kemilu-miluan juga udah dengan sebodoh-bodoh ini. Ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu syariat, apa itu hakikat, apa itu hakikat, maka yang kembali kepada pelajaran kita. Dikatakan di sini, lamun arah dengan memprioritaskan hanya membutuhkan hakikat saja bila syariat, lalu dengan medan jalankan syariat, maka batilah hukum ini. Ya. Orang hanya menginginkan tujuan, hanya orang mau ke Mataram, ya, lalu dengan medan melakukan segala sesuatu yang bisa menyampaikan dirinya kepada tujuannya ke Mataram. Ini sampai ke Mataram, ini di dalam mimpi. Yang boleh katakan batal pegawai, hanya angan-angan saja. Ingin sampai kepada Allah, tapi tidak mau melakukan tata cara agar dia bisa sampai kepada Allah, maka tak bisa dia akan sampai kepada Allah. Ya. Makanya dikatakan orang yang hanya memandang hakikat saja, loguna tatawa jalannya. Selanjutnya wa syari'atun bila haqiqah. Adapun orang yang hanya mengandalkan syariat doang, ya, tanpa hakikat dengan arah tujuan dengan pegawai ini, inilah orang-orang yang atilah, terputus. Kenapa? Karena tidak sampai dia kepada tujuan. Dia hanya berjalan saja. Namun tidak ada tujuannya. Atilah, orang yang terputus yang seperti itu. Dia akan sampai. Nah, mungkin masih bingung, ya. Maka baru dibuatkan contoh di sini. Mithalul awal. Perumpamaan yang pertama. Apa yang pertama? Hakikat bila syariat. Hakikat tanpa syariat. Apa contohnya di sini? Masih bingung ada? Di baris 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Antaqula li syakhsin. Ketika kita mengatakan kepada seseorang, "Shalli." Ama salat. Nak salat dulu. Sembahyang bersama benar. Ya. Tapi kalau istilah agamanya salat. Salat dulu. Ya. Nah, kita mengatakan, ya, salat dulu. Ketika kita mengatakan kepada orang yang hanya di kepalanya itu hakikat saja bila syariat, fayaqulu laka, maka dia akan menjawab perkataan itu, berkata kita itu dengan cara apa? Ini akan berjawab. Ya. Ketika kita mengatakan amat sholat dulu, ina sematon sholat dulu. Nah, orang yang hanya mementingkan hakikat lalu tanpa syariat, niscaya dia akan menjawab apa jawabannya? Fayaqulu laka la hajata ila shalah. Saya tidak butuh kepada sholat. Ngapain sholat? Tembel lalah menurut sholat. Ya, yo kada belum kadama, kada belum kadina, kada belum kada sementon. Lianna sa'ida sa'idul azal. Karena sungguhnya kebahagiaan waktu tuangnya selalu akan zaman azali. Ya, lamun da sa'idun, kalau sida ya, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dicatat sebagai orang yang bahagia, maka sudah akan masuk surga. Meskipun sudah tidak sholat dan tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang bahagia, sebagai seorang yang akan menghuni surga. Nah, ini dengan si penggilaan itu hakikat doang. Padahal hakikat itu hanya bisa dicapai ketika kita melalui syariat terlebih dahulu. Bagaimana kita mengetahui diri kita Allah takdirkan sebagai penghuni surga? Ya, kan kita ini semua yang mengatakan diri kita ini apa? Kita ini sebagai ashabul yamin atau ashabul shimal. Maka kewajiban kita untuk menuntut itu agar Allah memasukkan kita ke dalam kelompok penghuni surga. Nah, dengan si orang ini sampai derajat hakikat lalu mengabaikan syariat, dia akan menjawab pertanyaan kita seperti itu. Ya, ngapain sholat?
ngapain puasa? Itu hanyalah syariat saja. Kalau Allah sudah menulis kita di Lauhul Mahfuz, dicatat sebagai orang yang akan bahagia, yang akan masuk surga, maka biarpun Anda nggak sholat, Anda akan tetap dimasukkan di dalam surga. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menulis nama Anda sebagai penghuni neraka, biarpun Anda sholat juga tetap akan masuk neraka. Karena itulah ketentuan Allah. Selesai perkara. Contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Orang yang hanya mengamalkan, mementingkan syariat tetapi tanpa hakikat. Mana contohnya? Wa mithal tsaniyah. Man ya'mal li ajlil jannah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan imbalan surga. Orang yang beribadah yang mengharapkan imbalan surga, maka orang itu akan mengatakan apa? Kalau seandainya bukan karena ibadahku, ya, dia mungkin tak masuk surga. Karena ada cerita itu tentang kisah orang yang dipersilakan masuk dalam surga. Lalu ditanya, kamu akan dimasukkan ke dalam surga karena amal rahmatku, ya, firman Allah. Tapi dia menjawab apa? Tidak, wahai Allah, aku engkau masukkan ke dalam surga karena ibadahku. Nah, orang-orang yang mengatakan seperti itu, itulah orang-orang yang hanya mementingkan syariat dan mengabaikan hakikat. Ya. Nah, orang yang sepertinya akan terputus ibadahnya, akan terputus. Maka sama maknanya dengan wujudihi ka'adamihi atau wujuduha ka'adamiha. Dia ada tetapi tidak ada. Beribadah dia lebih enak karena ibadahnya. Dia beribadah seperti orang yang tidak beribadah. Karena dia tidak punya tujuan ibadah. Salat tidak tahu tujuannya surga. Sehingga jangan mengagungkan apa? Jangan mengagungkan amalan kita. Nah, lalu sebagai orang yang saleh, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ialah dia harus tetap beribadah, ya. Dia harus tetap beribadah meskipun dengan tanpa mengharapkan surga. Meskipun dia dijanjikan surga oleh Allah, tetapi tidak menyurutkan dirinya untuk beribadah. Paham tak belum? Seorang dia akan mengatakan seperti yang penting itu sholat. Terserah mau dimasukkan ke surga oleh Allah, mau dimasukkan ke neraka, I don't care. Tidak peduli, tidak penting. Yang penting aku sholat, yang penting aku ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tujuannya untuk apa? Inna liya'budu, hanya untuk beribadah. Maka dia akan senantiasa beribadah dengan mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan kemana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkannya. Apakah dia dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka? Apakah dari ibadahnya dia diberikan pahala atau justru dia diberikan pahala? Nah, dia tetap melaksanakan syariat, ya, dengan tanpa mengagungkan amal ibadahnya, namun hanya menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara seorang saleh, salah seorang sufi menggabungkan antara tarikat, syariat, hakikat, sehingga dia tidak salah. Karena banyak mungkin hadratul muhtaramin rahimahullah orang yang hanya mementingkan hakikat saja. Kan banyak kita temukan orang yang bertasawuf seperti itu. Nah, ada orang juga yang kita temukan yang hanya mengandalkan ibadahnya saja, ya, sehingga dia dengan pedenya mengatakan ibadah ini jemaah si nama kita tiba surga kita. Ya, ini ya. Maka waqala Al-Hasan Al-Basri halaman 9 di sana, apa perkataan dari
meninggalkan ganjaran pahala dari pekerjaan yang kita lakukan dengan tidak meninggalkan pekerjaan itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Meninggalkan, mengharapkan pahala dengan tanpa meninggalkan pekerjaan itu. Artinya berarti dia akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi tidak ada angan-angan di dalam dirinya ketika dia beribadah itu dia mengharapkan apa? Imbalan. Terserah. Allah masukkan saya ke surga, Allah masukkan saya ke neraka, yang penting saya beribadah. Ini perkataan Imam Hasan al-Basri. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berkata bukan karramallahu wajhah, man sanna, barang siapa yang menyangka dirinya, ya, bidunil judi, barang siapa yang menyangka dirinya dengan tanpa ibadahnya itu yang akan menghantarkan dia ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sempurna. Barang siapa yang berprasangka dalam dirinya, ya, bahwa yang menghantarkan dia ke surga itu bukanlah karena banyak ibadahnya, itulah orang-orang yang sempurna. Dan barang siapa yang menyangka, ya, dengan ibadahnya itu menghantarkan dia menuju surga, itulah orang-orang yang terputus. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi pesan Sayyidina Ali, barang siapa yang menyangka, dikatakan di sini, barang siapa yang menyangka bukan amalannya itu yang menghantarkan dia menuju surga, maka itulah orang-orang yang sempurna. Dan barang siapa yang menyangka bahwa amalannya itu yang menghantarkan dia menuju surga, barang siapa yang menyangka bahwa amalannya itu yang menyebabkan dia menuju surga, itulah orang-orang yang terputus. Maksudnya apa sini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka kewajiban kita satu. Apa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Enggak ada tugasnya, hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan daripada Allah. Itulah sesungguhnya tugas dari seorang hamba kepada Rabbnya. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Kenapa kita sholat? Inilah perintah dari Tuhanku. Ya. Nah, adapun nanti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pahala atau surga dari hasil pekerjaan kita, itu hanyalah rahmat, itu hanyalah nilai plus atau nilai tambah dari apa yang telah kita persembahkan kepada Allah. Ataupun juga misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang dosa dan dimasukkan ke dalam neraka, itulah bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita beribadah hanyalah satu, apa? Menjalankan, menginginkan agar Allah itu senang kepada kita. Maka janganlah menuntut apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditutup ya kisah pembahasan tentang tarikat, dalam tarikat Syekh Hakikat ini dalam halaman 9 digambarkan di sini
tentang bagaimana ya, pada zaman Bani Israil yang dikatakan di sini. Wahukiya, dan dihikayatkan, diceritakan an-narajila, sesungguhnya ada dua pemuda dari Bani Israil, ya, dari Bani Israil, yang dimana dua pemuda ini beribadah kepada Allah, beribadah selama 70 tahun, 70 sana, ya, beribadah selama 70 tahun. Nah, karena dia telah beribadah selama 70 tahun, maka pemuda ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengelompokkan dia bersama para malaikat. Kenapa? Karena dia telah merasa dengan amalannya itu sudah mencapai derajat daripada malaikat. Bayangkan, beribadah selama 70 tahun. Terus itu beribadah. Ibadah tok yang dilakukan selama 70 tahun. Nah, setelah dia beribadah selama 70 tahun, pede ibadah 70 tahun ini, sehingga berani dia berdoa kepada Allah, duhai Allah, masukkanlah aku, golongkanlah aku bersama para malaikat. Nah, ini permintaan seorang hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat kepada seorang pemuda tersebut, ya. Dan sampaikan kepada pemuda tersebut, sampaikan kepada orang tersebut bahwa ibadah yang kamu lakukan selama 70 tahun itu belum pantas, belum senilai dengan surga. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israil, ya, seorang hamba dari kalangan Bani Israil. Katakan kepada dia, badak seperti itu, ibadah nasi 70 tahun laksana, dia teman pantas memanggil di dalam surga. Kalau dia mengatakan bahwa ibadahnya memantaskan dirinya diberikan derajat seperti malaikat, katakan ibadahnya. Ya. Nah, lalu kepada pemuda yang satuan, ya, ditanya lagi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa apa? Dia mengatakan, duhai Tuhanku, ya, duhai Tuhanku, sesungguhnya Engkau perintahkan aku untuk beribadah, dan aku tidak meminta apapun dari Engkau. Kenapa? Karena sesungguhnya Engkau menciptakanku, memang tugasku untuk beribadah. Nah, sehingga malaikat kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, duhai Allah, Engkau maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hamba-hambamu, dan Engkau maha mengetahui apa yang akan Engkau berikan kepada hamba-hambamu. Coba bayangkan hadirat ibadah 70 tahun belum memantaskan kita untuk diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 tahun ibadah. Nah, sekarang tanya diri kita, dari 70 tahun, namun arah yang dari kita wasumuna 70 tahun, ya, atau misalkan kita rata-rata umurnya 40-30 tahun lah. Wah, 50 tahun. Ya, Allah berikan kita hidup. Dari 50 tahun ini, berapa puluh tahun yang betul-betul kita pergunakan untuk ibadah? Berapa puluh tahun? Hitungan diri. Nah, terus lantas kita bangga dengan ibadah kita, lalu kita menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala agar memasukkan kita ke surga paling tinggi lagi. Bandingkan dengan kaum Bani Israil yang 70 tahun beribadah, Allah katakan dia nyocok surgaku ini membayar ibadah hanya dengan 70 tahun. Maka maknanya apa di sini hadirat muhtaramin rahimahumullah? Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin. Semoga kita semua dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bukan karena ibadah si gawe. Ya.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya itu karena rahmannya, karena rahimnya, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bangga dengan ibadah yang Anda lakukan lalu menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi na'udzubillah sampai menyombongkan diri di hadapan Allah. Ini penyakit dengan sikwah, ya, yang sudah merasa dirinya memiliki derajat ibadah yang tinggi, yang hanya yang hanya membanggakan ibadahnya. Ibadah doang si paling kena, ya, ibadah doang si paling kena wah meneh, apalagi ibadah me. Jangan bangga dari itu karena sungguh ya ibadah kita itu belum menjadi jaminan kita untuk mendapatkan surga. Maka dalam setiap ibadah yang kita lakukan, apa yang harus hadir dalam hati kita? Lillahi ta'ala. Orang yang tidak pernah qiyamul lail bisa jadi lebih awal masuk surga dibandingkan kita yang setiap malam semalam suntuk begadang jaga malam, ya, qiyamul lail sampai hitam jidat kita. Bisa jadi kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesucian hati orang yang hanya melaksanakan ibadah fardu itu saja. Bisa jadi orang yang bersedekah hanya 1.000 rupiah lebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga dibandingkan dengan orang dengan kita yang bersedekah sampai miliaran rupiah. Karena sekali lagi sungguh yang akan memasukkan kita ke dalam surga itulah bukanlah berapa banyak di antara ibadah yang kita lakukan, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara menggapai rahmat Allah, ridha Allah itu dengan cara apa? Melaksanakan segala macam kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang yang ahli sufi sudah berbeda jawabannya, kan ke sholat, ya, jawabannya bukan agar abdi masuk ke dalam surga ya Allah, bukan lagi itu jawabannya, tetapi apa? Agar Allah senang kepadamu. Selesai. Karena puasa bukan dia menjawab ada teman kita di surga si Allah, tidak, tetapi jawabannya satu, apa? Agar Allah senang kepadamu. Enggak ada jawaban. Selesai. Kenapa? Karena surganya kita ataupun kita dimasukkan ke neraka itu hak-hak Allah. Ya, maka jangan pernah menilai keburukan yang dilakukan oleh orang. Siapa tahu orang yang kita lihat lebih buruk daripada kita, tapi di mata Allah dia lebih mulia dibandingkan kita. Begitu. Dek, paham selamanya? Apa itu tarekat? Apa itu syariat? Apa itu hakikat? Dia telah sengkat kan deh? Sudah minta pemerjalanan kan deh? Nah,